Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Di hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita libur dari bulan Ramadan sampai beberapa pekan di bulan Syawal ini. Kembali di malam hari ini kita memulai kajian kita di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kebaikan pada tempat ini serta orang-orang yang menjadi sebab kita bisa bertaklim, bermajelis ilmu di tempat ini. Khususnya yang punya masjid dan Pak Ketua, Masya Allah, beliau selalu bertanya kepada kita kapan kita mulai kajian di masjid kita ini. Ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, adanya orang-orang yang memberikan kemudahan untuk kita untuk bermajelis ilmu, untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pertemuan pertama untuk membuka kajian kita kali ini setelah kita lama libur, ada hadis dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala sebagai berita gembira untuk kita semua yang kembali bermajelis ilmu, bahwa dengan bermajelis mendengarkan Al-Quran, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan bermajelis ilmu, kita akan selalu dinaungi oleh malaikat. Dengan bermajelis ilmu, kita akan dimintakan ampun oleh seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dengan bermajelis ilmu, kita akan menjadi lebih utama daripada ahli ibadah. Orang yang beribadah fokus, sholat, puasa, kita akan menjadi lebih utama darinya kalau kita punya ilmu. Dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya, dinukil oleh Katsir bin Qais, ini tabi'in, generasi setelah sahabat, murid dari sahabat Nabi SAW, Abu Darda.
radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah bercerita, kuntu jalisan ma Abi Darda. Saya pernah duduk bersama Abu Darda, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi masjid Dimashq, di sebuah masjid di daerah Damaskus. Itu duduk belajar, tiba-tiba datang seorang lelaki dari Madinah, dari kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Madinah ke Damaskus. Faqal, seorang laki-laki ini berkata kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inni ji'tuka min Madinatir Rasul." Saya datang kepada kamu dari kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Madinah yang penuh dengan keutamaan. Salat di masjidnya saja itu berkali lipat pahalanya dibandingkan dengan masjid lain, apalagi bermajelis di Madinah. Tapi bersamaan dengan itu semua, orang ini datang ke Damaskus, mendatangi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Orang ini bilang kepada Abu Darda, "Inni ji'tuka min Madinatir Rasul." Saya datang kepadamu dari kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma ji'tu lihaja. Saya datang ke sini bukan karena ada kebutuhan dunia. Bukan untuk berdagang, bukan untuk bekerja, bukan karena ada kebutuhan lain. Jitu li hadithin balagoni annaka haditha. Saya datang dari Madinah ke sini bahwasanya sampai kepadaku bahwa kamu menyampaikan satu hadits. Saya tidak pernah dengar satu hadits. Maka ketika mendengarkan itu, sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata kepadanya untuk memberikan kabar gembira kepadanya, supaya dia tidak merasa bahwa perjalanan dari Madinah ke Damaskus itu bukan hal yang sia-sia. Apalagi perjalanan dulu, kalau tidak punya onta ya jalan kaki. Untuk berjalan di sana paling sedikit 2 bulan. Kalau dengan jalan kaki. Maka sebelum menyampaikan hadits yang ingin dia dengar, ketika mendengarkan alasan orang tadi, bahwasanya saya datang ke sini bukan untuk bekerja, bukan untuk hajat dunia. Saya datang ke sini karena ada satu hadits di kehidupan dunia ini. Kalau orang tua kita punya banyak harta, kita akan berusaha bagaimana kita menjadi pewaris harta orang tua kita itu. Bahkan ada yang melakukan kejahatan untuk mendapatkannya. Sekarang, apakah kita tidak mau menjadi pewaris Nabi kita? Ini pewaris pimpinan anak Adam, pewaris Nabi Muhammad SAW. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Iya, terkait dengan agama. Kemudian Nabi menjelaskan apa warisan Nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhama. Sungguh para nabi, kata Nabi Muhammad SAW, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Artinya bukan harta yang mereka wariskan kepada kita. Nabi tidak punya harta. Bahkan para nabi kalau punya harta, mereka tidak mewarisi. Karena Nabi SAW bersabda, "Inna ma'syarul anbiya lam nurith ma tarokna sodaqah." Kami seluruh para nabi kalau punya harta tidak mewarisi. Tidak diwariskan kepada anak keturunannya. Apa yang kami tinggalkan itu sedekah untuk kaum muslimin.
Makanya Fatimah waktu itu ketika meninggal Nabi karena belum tidak tahu hadisnya, datang kepada Abu Bakar, mana warisan orang tua? Ya, Abu Bakar sampaikan kepadanya, para nabi tidak mewarisi harta. Apa yang mereka tinggalkan itu fisabilillah. Itu untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Nabi bilang kepada kita, Inna al-anbiya lam yuwarithu dinarun wala dirhama. Sungguh para nabi tidak mewarisi dinar, mata uang emas, tidak pula mewarisi perak. Apa yang mereka wariskan? Innama warratul ilma. Tiada lain yang mereka wariskan adalah ilmu. Ini Masya Allah. Jadi walaupun kita tidak hidup di masa Nabi, kita tetap bisa mengambil warisan Nabi. Itu dengan datang belajar, dengan hadir ta'lim, dengan semangat untuk keluar dari rumah kita ke majelis-majelis ilmu. Yang mana bagian kita tergantung berapa yang kita ambil dari warisan itu. Kata Nabi SAW, Faman akoda bihadin wafir. Siapa yang mengambil ilmu ini, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Berapa ayat yang sudah kita pahami? Sudah berapa hadis yang pernah kita dengar? Maka segitulah bagian kita. Kita masing-masing tentunya menginginkan yang lebih banyak dari warisan ini. Karena dengan warisan inilah kita akan selamat di kehidupan dunia dan akhirat. Inilah yang akan menjaga kita. Pernah menantu Nabi kita Muhammad SAW sekaligus sepupu beliau Ali bin Abi Thalib berwasiat kepada Kumail. Lalu bilang, ya Kumail, panjang wasiatnya, tapi kita langsung ke poin kita malam ini. Belum mewasiatkan dia untuk semangat belajar, bermajelis. Kenapa? Belum sebutkan. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Jadi yang kita usahakan dari jam 8 sampai jam 5, itu kalau dibandingkan dengan apa yang kita duduk dari maghrib sampai isya, itu tidak ada bandingannya. Belum bilang, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Apa buktinya? Belum jelaskan satu kelebihannya. Al-mal anta tahrusuhu, wal ilmu yahrusuka. Harta kalau kamu punya, kamu bekerja, kamu dapat, maka kamu yang akan menjaganya. Itu kalau harta. Kita kerja, dapat pekerjaan, dapat rezeki banyak, kita beli motor, beli mobil. Siapa yang menjaganya? Apakah mobil atau motor ini yang menjaga kita atau kita yang menjaganya? Kita yang menjaganya. Pulang kerja bawa mobil, masih di jalan. Istri kita marah-marah kita, mobil tapak, sudah kunci, motor tak, sudah kasih masuk. Kita yang menjaganya. Sudah capek cari, kita juga menjaganya. Sementara ilmu, wal ilmu yahrusuka. Sementara ilmu akan menjagamu. Bayangkan, apa yang kita dapat hari ini, itu akan menjaga kita besok, setelah besok, di dunia ini, bahkan di akhirat. Bahkan di akhirat. Ini diantara perbedaannya. Yang harus kita pahami, supaya kita semangat. Dan sampai kita bermudahan. Kita datang belajar, ya kalau lagi ada masalah saja di rumah. Cekcok sama istri, taklim deh. Ya. Atau yang belum nikah, ada orang tuanya suruh pergi. Taklim deh, ada taklimku. Jadi ada begitu baru bermajelis. Ini terlalu rendah. Kita harus datang bermajelis memang karena Allah. Kita ingin dimudahkan masuk ke surga.
Kita ingin dimudahkan untuk masuk surga, bukan hanya sekedar sampingan saja. Bukan hanya sekedar sampingan. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk bermajelis kembali. Alhamdulillah sekarang ini rata-rata majelis-majelis ilmu sudah dibuka kembali setelah libur karena bulan puasa kemarin. Alhamdulillah, ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara kita ingin bermajelis tapi di tempat mereka tidak ada majelis. Tidak ada majelis. Kita alhamdulillah di Makassar ini, Masya Allah. Iya, malam ini saja berapa majelis ilmu di Makassar ini? Yang dekat sini. Sini ada di Sudirman, ada di jalan juga Hasanuddin malam ini juga. Maksudnya ini kemudahan untuk kita di daerah Makassar ini. Maka selalulah bersemangat untuk mengambil bagian dari ilmu ini. Jangan bilang bahwa nanti kalau saya sudah pensiun baru. Siapa yang menjamin kita akan pensiun? Siapa tahu kita duluan pensiun, dipensiunkan oleh Allah. Maksudnya masuk ke kuburan? Tidak ada yang menjamin. Ada orang, kita ta'lim kemarin di tahun sebelum Ramadan sama dia. Sekarang sudah tidak ada. Sudah kita antar ke kuburannya. Ya, jangan pernah bilang, kayaknya harus fokus. Setelah Ramadan ini, fokus untuk cari dunia saja. Supaya nanti setelah Ramadan depan, fokus ke masjid. Enggak. Kita tidak tahu Ramadan depan masih hidup kan? Jelas kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ihris ala ma yanfa'u. Antum kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwan dan akhwat, bersemangatlah di atas apa yang bermanfaat untukmu. Kita sudah tahu dan sudah dengar apa yang bermanfaat untuk kita dalam kehidupan dunia ini dan akhirat. Kita sudah dengar tadi yang bermanfaat untuk kita di kehidupan dunia ini, bermajelis kita 1 jam, setengah jam, itu yang lebih bermanfaat. Bukan berarti kita tidak boleh kerja. Tidak, harus kerja. Tidak boleh kita hanya bersandar, bertawakal, hanya duduk di masjid. Tidak. Bekerja, tapi juga jangan lupa bermajelis ilmu. Supaya kita bahagia, ada dunia, ada juga akhirat kita. Ini di pertemuan pertama ini yang kita bisa nasihatkan. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis dan selalu dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat di atas apa yang baik untuk kita. Apa yang baik untuk kita. Kita lihat di sini ada beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan, apa hukumnya apabila ada teman yang traktir makanan tapi dari penghasilan yang haram, tidak halal? Apakah makanannya halal atau haram untuk dimakan? Kalau ada yang traktir, alhamdulillah, bilang jazakallah khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Iya, walaupun dia dapatkan itu dari yang haram. Haram caranya dia salah. Tapi kita ditraktir oleh dia, maka kita halal untuk. Apa dalilnya? Nabi SAW belum pernah dihadiahkan kambing oleh Yahudi. Ya, kita maklumi Yahudi di Madinah. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan riba. Tapi ketika Nabi dihadiahkan kambing, belum makan. Belum makan. Nabi SAW menggadaikan baju besinya di orang Yahudi. Di orang Yahudi. Orang Yahudinya kasih uang dengan gadaian itu. Nabi pakai. Ya, yang haram perbuatan dia. Adapun kita diberikan dengan cara yang mubah, dengan cara yang halal, maka itu halal bagi kita. Halal bagi kita. Itu wallahu a'lam.
Ini ada pertanyaan, bisa dijelaskan Ustadz sedikit, siapa itu Harut dan Marut yang ada pada surah Al-Baqarah di ayat 102? Jazakumullah khairan. Harut dan Marut ini, ya, di surah Al-Baqarah ayat 102 tentang Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Tentang Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kita akan bisa pahami kalau kita paham konteksnya. Kita paham siap ayatnya. Iya, kita paham siap ayatnya. Jadi supaya yang bertanya pasti dia tahu ayatnya. Karena dia yang bertanya supaya jemaah tidak bingung. Maksudnya yang mana itu ayatnya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di 102 yang penulis tanyakan, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Kan kita bertanya, siapa itu Harut dan Marut? Siapa itu Harut dan Marut? Maka baca awal ayat kita langsung tahu siapa itu Harut dan Marut. Iya. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan di kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir, akan tetapi syaitan yang kafir yang mengajarkan tadi itu bacaan-bacaan sihir. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di awalnya. Jangan sampai ada menyangka ini Sulaiman yang mengajarkan sihir. Bukan Sulaiman, tapi itu syaitan. Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Ini yang pertama. Jadi mengajarkan sihir kepada mereka adalah syaitan. Terus setelahnya baru dari apa yang ditanyakan oleh penulis. Wa ma unzila 'alal malakaini di Babil, Harut wa Marut. Sebenarnya jelas sekali. Makanya saya kadang merasa aneh kalau ditanya, siapa ini Harut dan Marut? Lihat kata Allah, jelas sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Dan saya ingin bacakan kita ayatnya supaya kita paham. Lihat sebelumnya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada malakain, 2 malaikat. Kan Allah sudah sebutkan. Siapa itu? Harut wa Marut, yaitu Harut dan Marut. Kok malaikat ajarkan sihir? Yaitu namanya cobaan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat setelahnya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Fala takfur. 2 malaikat ini Harut dan Marut tidak mengajarkan kepada mereka sesuatu itu kecuali keduanya berkata, kami ini hanyalah ujian. Kalau kamu ikut, berarti kamu terfitnah dengan ujian ini. Kalau kamu tidak ikut, berarti kamu lolos terhadap ujian ini. Iya. Jadi Harut dan Marut, lihat langsung Allah bilang malakain. 2 malaikat. Jadi ini sangat jelas. Tidak perlu kita tanyakan siapa itu Harut dan Marut. Cuman kadang sebagian orang begitu pertanyaannya. Masa malaikat mengajarkan keburukan? Iya, untuk ujian. Untuk apa? Ujian. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Karena malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya sebagai ujian. Maka mereka katakan, "Fala takfur." Jangan kamu kafir. Jangan kamu kafir. Ini ayat yang ditanyakan mudah-mudahan jelas karena memang ayatnya sangat jelas. Ini ada pertanyaan. Orang yang berilmu lebih mulia derajatnya, lebih tinggi daripada ahli ibadah. Untuk mengerjakan suatu ibadah harus berilmu. Sehingga mungkin ahli ibadah atau orang yang tidak punya ilmu. Iya. Maksudnya sini tadi ya seperti yang dikatakan sini. Maksudnya ahli ibadah yang hanya semangat ibadah tanpa ilmu. Tanpa apa? Ilmu. Hanya lakukan
karena dia lihat orang lakukan. Seperti banyak orang awam. Kalau kita tanya, kenapa kalau kamu takbiratul ihram angkat tangan? Allahu Akbar. Karena saya lihat bapak saya angkat tangan. Bukan karena pernah dia dengar bahwa Nabi kalau bertakbir angkat tangan. Itu bedanya. Jadi yang satu angkat tangan karena lihat orang tuanya angkat tangan. Yang satu angkat tangan karena Nabi angkat tangan. Itu beda itu. Yang diinginkan tadi itu, yaitu ahli ibadah yang berbuat hanya sekedar dengar orang bilang, lihat orang lakukan. Lihat orang lakukan. Maka dibandingkan dengan orang yang punya ilmu dan dia lakukan ilmunya, itu jauh lebih utama. Itu yang dimaksud dalam hadis tadi. Ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah ada kafaroh bagi orang yang sudah bersumpah atas nama Allah untuk meninggalkan maksiat, tapi dia kembali tergelincir ke dalam maksiat tersebut? Ya, ada kafaroh. Kan namanya seorang kalau sudah bersumpah, wajib dia bayar kafaroh kalau dia melanggar. Wajib dia bayar kafaroh kalau dia melanggar sumpahnya. Kafarohnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, pertama bebaskan budak. Kan sekarang ya tidak ada budak. Maka yang kedua, boleh dia beri makan 10 orang miskin atau dia beri pakaian 10 orang miskin. Kalau dia tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari. Maka dia berpuasa 3 hari untuk membayar kafaroh sumpah yang dia langgar. Itu wallahu a'lam. Apa hukum ta'aruf lewat chatting sementara belum ada lamaran? Masih rencana akan melamar. Kita chat sama akhwatnya langsung atau sama pengurusnya. Apa dibilang pengurusnya? Macomlang. Kita langsung sama orangnya atau lewat perantara? Kalau jawabannya lewat perantara, tidak apa-apa. Nabi SAW ketika menikahi Maimunah, lewat perantaran Abu Rafi yang datang melamarnya. Menanyakannya bahwa Nabi ingin melamarmu, baru kembali lagi. Boleh lewat perantara. Adapun langsung, maka ini bahaya. Ini bahaya. Ini membuka pintu syaitan. Membuka pintu syaitan. Hal tersebut tidak dianjurkan. Kalau memang suka, pakai perantara atau pergi ke orang tuanya bicara, Pak, saya suka Ananta. Iya. Seperti itu. Tidak boleh kita chat langsung dengannya. Karena dia bukan mahram kita. Bukan mahram kita. Kata Nabi SAW, Iyakum wad-dukhul ala nisa. Hati-hati kalian masuk di perempuan. Apakah masuk di rumahnya, di tempat duduknya, atau masuk di nomor HP-nya. Hati-hati. Awalnya statusnya bagus, Masya Allah ukti. Hati-hati. Iya, itu langkah syaitan. Walaupun hanya bilang Masya Allah. Itu antum bilang Masya Allah, itu akhwatnya itu Masya Allah. Seperti jatuh dari langit ke bumi. Iya. Hatinya langsung berbunga-bunga. Hati-hati. Iya. Dan walaupun untuk kirimkan info kajian, jangan, enggak usah. Iya, enggak usah. Hati-hati yang seperti itu karena syaitan akan masuk di situ. Kemudian pertanyaan kedua, apa hukumnya takbir setiap selesai sholat fardu selama beberapa hari setelah Idul Fitri? Kalau Idul Fitri tidak ada tuntunannya. Karena takbir dalam Idul Fitri itu disunahkan dari malam Id, terbenamnya matahari di hari Id, yaitu hari terakhir di bulan Ramadan, sampai keluarnya imam sholat. Itu kalau hari Id Fitri. Beda kalau Idul Adha. Kalau Idul Adha bahkan dari Arafah boleh. Boleh dari tanggal 9 kita bertakbir sampai malam Id. Kemudian tanggal 10 di hari Id, kemudian boleh tambah 3 hari setelahnya. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Namanya Ayyamut Tasyrik. Ini kalau Idul Adha. Kalau Idul Fitri enggak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Mungkin
mungkin penanya menanyakan Idul Adha ya, yang akan datang. Kalau Idul Adha, iya. Beberapa hari maksudnya adalah 3 hari setelah Idul Adha. Jadi semuanya jadinya 4 hari. Hari Id tanggal 10, Idul Adha. Kemudian tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Jadi 4 hari bertakbir di dalam, iya, setelah sholat ataupun di pasar-pasar boleh. Apakah dilakukan di tanah bekas tanah? Karena selama saya di Bani Rupah, saya belum pernah lihat orang di Bani Rupah bertakbir. Baik, kita tidak pernah lihat, tidak pernah dengar. Iya, bertakbir cuman mungkin kita tidak dengar karena di baju. Hah? Enggak, Pak. Saya pesantren di sana itu kan 6 tahun. Saya dengar. Itu masalahnya. Saya Pak pesantren di Bajrupa itu 6 tahun. Dan saya dengar. Maka ada kaidah Pak yang menetapkan lebih dahulukan daripada yang menafikan. Kita bilang tidak, saya bilang iya. Tidak Pak, ada. Cuman mungkin kita tidak dengar karena di Bajrupa itu tidak berjamaah. Tidak ada suara yang serentak. Jadi mungkin kita tidak dengar. Kita tidak pakai mikrofon sehingga kita dengar. Tidak. Jadi semuanya bertakbir tapi tidak berjamaah. Karena semua pembahasan kita sama semua bahwa di dalam Idul Adha itu ada 2 takbir. Ada takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan sholat 5 waktu, boleh setelahnya. Setelah sholat, Allahu Akbar, seperti biasa. Iya. Atau takbir mutlak. Mutlak itu kapanpun, dimanapun kita bertakbir. Selama 4 hari. Itu pembahasan. Iya. Mungkin kita tidak dengar karena tidak berjamaah. Mungkin Pak. Gitu Pak ya. Baik. Alhamdulillah. Yang jelas Pak, perbuatan penduduk Bajrupa bukan hujah. Iya. Itu harus kita pahami Pak. Jadi perbuatan orang Bajrupa itu bukan hujah Pak. Dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana para ulama menjelaskan, perbuatan penduduk Madinah itu bukan dalil Pak. Kan sebagian orang bilang, itu Raja Salman isbal. Nah memang Raja Salman dalil. Bagus dikendako sedikit. Iya. Dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, semuanya ditolak perbuatan dan ucapannya kecuali pemilik kuburan itu. Maksudnya beliau tunjuk Nabi SAW. Ini Imam Malik Pak, hidupnya di Madinah. Jadi perbuatan penduduk Madinah, penduduk Mekah, itu bukan dalil. Dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu Pak. Apalagi perbuatan penduduk Bajrupa. Begitu maksud saya Pak. Iya. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain yang bertakbir karena di Bajrupa kita tidak dengar. Hati-hati Ki. Tapi saya bilang tadi Pak, bahwa Bajrupa takbir. Cuman kita mungkin tidak dengar. Belum habis Pak? Habis? Yakin Pak. Sisa berapa? 2. Baiklah Agung, saya ikut. Alhamdulillah kita cukupkan. Mudah-mudahan kita diberi lagi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taklim di tempat ini. Kita cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share.